Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat cendekia, selamat datang di Dosen HYP Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh pahlawan nasional. Beliau merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Nama beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita mengenal lebih dekat biografi beliau. Silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sementara ke-10 saudaranya antara lain Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang Jakatingkir, juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V, Lembu Peteng. Berikut silsilah berdasarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibu. Hasyim Asy'ari putra Halimah, putri Layyinah, putri Sihah, putra Abdul Jabbar, putra Ahmad Putra, Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir, Mas Karebet, putra Prabu Brawijaya V, Lembu Peteng. Masa kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan seorang ulama sekaligus pemimpin dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sejak umur 14 tahun, beliau telah mendapat banyak wejangan serta pengajaran tentang ilmu agama langsung dari ayah dan kakek beliau, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Ngedang di Jombang. Berbagai motivasi besar beliau dapatkan dari kalangan keluarga, serta minat dalam menuntut ilmu yang beliau miliki, membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mudah tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai. Pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Pesantren Wonokoryo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Trenggilis di Semarang, Pesantren Kademangan di Bangkalan, dan Pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu di Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Hatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Ator, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Saleh Bafadol, Syekh Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf, dan Sayyid Husain Al-Absi. Pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di Mekah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas, Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfud adalah ahli hadis dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga sekembalinya ke Indonesia, di pesantren beliau sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Beliau mendapat ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf, sufi, dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Nasabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, matematika, ilmu hisab, dan aljabar. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar, karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya, ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh terhadap ulama tradisionalis. Gurunya yang lain adalah termasuk ulama terkenal dari Banten yang bermukim di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara guru yang bukan dari Nusantara antara lain Syekh Satta dan Syekh Dagestani yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Pemrakarsa berdirinya NU.
Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, NU, yang berarti kebangkitan ulama. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, sunnah Rasul, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa sampai sekarang, ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Doktrin ini diterapkan dalam NU yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, dan penyebar faham ahlu sunnah wal jamaah. Muslim tradisionalis juga menggunakan istilah ahlu sunnah wal jamaah untuk membedakan dirinya dengan Muslim modernis. Walaupun yang terakhir ini juga menerima formulasi Al-Asy'ari dan Maturidi dalam bidang teologi. Namun, tidak seperti kaum modernis, Muslim tradisionalis mengikuti salah satu 4 mazhab Sunni dan mengakui keabsahan Sufi ortodoks sebagaimana yang diajarkan oleh Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Ahlu sunnah wal jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat 2 perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah pada dasarnya lebih mengandaikan pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan-catatan. Sekian banyak dari pemikirannya, setidaknya ada 4 kitab karangannya yang mendasar dan menggambarkan pemikirannya. Kitab-kitab tersebut antara lain Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Fi Hadisil Mauta wal Asyariki Sa'ah, wa Baya Mafhumis Sunnah wal Bid'ah. Paradigma Ahlu Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Al-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab al-alim wal muta'alim fima yahtaju ilyah al-muta'alim fi ahwali ta'alumihi wa ma ta'limihi. Etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Al-tibyan fin nahyi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan. Penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar dia tentang NU. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jam'iyah NU. Boleh dikata, kitab ini menjadi bacaan wajib bagi para pegiat NU. Risalah fi taqid al-akhdi bi mazhab al-a'immah al-arba'ah, mengikuti manhaj para imam 4 yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat imam 4 tersebut. Dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini. Mawaiz adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para pegiat di masyarakat. Saat Kongres NU 9 tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Profesor Buya Hamka harus menerjemahkan kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat, edisi 15 Agustus 1959. Arba'ina hadisan tata'allaqu bima badi' Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lulus sebagai pemenang. Kitab ini berisikan 40 hadis pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga NU.
Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yushna Al-Maulid bi Al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid Rasul. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 barangkali memang menjadi kurun biaya terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau dipanggil oleh pemerintah fasisme Jepang. Dalam tahanan itu sendiri, penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh beliau, sehingga salah satu jari beliau menjadi cacat. Pada saat yang sama, beliau sedang menuliskan lembaran-lembaran dalam bahasa Indonesia, yakni dengan diserukan resolusi jihad yang beliau memfokuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat. Ramadan tahun itu, umat Islam Indonesia sebetulnya telah memulai menghirup udara kemerdekaan. Namun situasinya tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin lebih menderita. Pasalnya mereka tengah menghadapi agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, persis 2 hari memasuki bulan Ramadan. Beberapa hari kemudian, pada 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, di kediaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tengah berusia 76 tahun itu, kedatangan 2 utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Salah satu utusan itu bernama Kiai Gufron, pemimpin Sabilillah Surabaya. Keduanya mengabarkan situasi bangsa selepas agresi militer Belanda pertama, 21 Juli 1947. Jenderal Spur sudah merebut Singosari, Malang, ujar perwakilan itu. Rais Akbar Nahdlatul Ulama itu kaget luar biasa. Jatuhnya kota perjuangan, pusat markas tertinggi Sabilillah, badan kelaskaran rakyat yang dipimpin Kiai Haji Masykur itu, sangat mengejutkannya. Masya Allah, pekiknya. Lalu ia memegang dan menekan kepalanya kuat-kuat. Keterkejutan yang hebat ini membuat pingsan. Mendengar kabar itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengalami pendarahan otak. Dokter angka yang didatangkan dari Jombang tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya sangat parah sekali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur sebagai kusuma bangsa. Atas jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepadanya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.